Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Saat ini, siang hari ini kita hmm, mencoba belajar bersama. Yang topik yang akan saya bawakan tentang jenis penyakit mata pada anak dan bagaimana sih cara mengatasinya. Slide berikutnya. Oke, kenapa topik ini saya ambil? Karena memang kenyataannya struktur mata anak itu berbeda dengan dewasa. Beberapa penyakit yang dapat muncul pada anak, mulai dari kelainan struktur, infeksi, dan alergi. Ya. Memang sebagian besar kasus pada penyakit anak ini adalah gangguan penglihatan, yang sebenarnya sebagian besar kasus itu dapat dicegah ya jika dikenali lebih dini oleh para orang tua atau lingkungan di sekolah atau guru ya yang saya maksud, karena mereka banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak gitu. Kemudian ada beberapa ada beberapa gejala yang jika tidak dikenali bisa menyebabkan bahaya amblyopia. Nah, eh, berbagai mitos yang banyak beredar di masyarakat mengenai kondisi kesehatan mata anak ini seringkali bercampur dengan fakta eh, sehingga kesulitan ya, sehingga membuat penanganan awalnya itu tidak tepat. Harapannya dengan materi yang coba saya sampaikan, pasien dokter mata lebih bisa apa ya perhatian deh sama anaknya nih. Kemudian tahu ya apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Berikutnya, oke. Kasus yang paling banyak pada anak-anak yaitu gangguan penglihatan. Biasanya anak-anak sering datang ke tempat praktek, biasanya keluhannya yang disampaikan oleh anak-anak maupun orang tua diantaranya sebagai berikut ya. Kalau nonton TV biasanya terlalu dekat, kemudian sering menyipitkan matanya, gosok-gosok matanya. Kemudian kalau di sekolah dia selalu maju tuh untuk melihat, untuk hanya sekedar melihat tulisan di papan. Kemudian pasien atau anak-anak sering berkedip, kemudian mengernyitkan dahi jika untuk melihat jauh, kemudian sering mengeluh pusing, baca dan nulisnya terlalu dekat dok, biasanya gitu. Keluhan-keluhan berikut ini memang sering sekali disampaikan oleh keluarga ya. Kemudian udah mulai malas belajarnya, biasanya ditandai dengan nilai pelajaran yang turun. Kemudian juling. Juling ini nggak begitu banyak orang tua paham ya, kecuali julingnya derajat julingnya besar. Biasanya kalau masih kurang dari 7 derajat, biasanya orang tua kurang kurang aware ya. Berikutnya, hmm, kemudian labun jauh atau miopia ya. eh Gangguan penglihatan yang paling sering itu karena rabun jauh atau mata minus, orang-orang bilang. Normalnya seperti kita lihat di layar ya, eh, s- yang di atas ini gambaran sistem optik yang normal ya, pada mata normal, di mana bayangan titik fokusnya jatuh tepat pada retina. Yang bagian garis orange melengkung ini adalah retina ya. Kemudian kalau mata minus itu bagaimana? Nah, titik fokusnya itu jatuhnya di depannya retina, sehingga yang lingkaran biru ini titik fokusnya ya, sehingga dia perlu ditambahin em, lensa cekung atau lensa minus di depan kornea. Kemudian terus kalau ada kasus ini seperti apa penanganannya? Biasanya kita ada alat bantu eh, berupa kacamata cekung atau minus, pilihannya lensa kontak bisa, atau lasik sekarang teknik pembedahannya, ataupun ortokeratologi. Pada kasus rabun jauh sendiri lebih sangat dipengaruhi oleh genetik ya. Yang paling dua penyebab besar genetik dan lingkungan sebenarnya. Kalau genetik diketahui berdasarkan teori bahwa kedua orang tua yang memiliki sumbu bola mata yang panjang atau menderita rabun jauh sebelumnya, dia berisiko 40% untuk menurunkan rabun jauh pada anaknya. Sedangkan kalau salah satu orang tua memiliki bola mata yang panjang, maka resikonya sekitar diketahui sekitar 20% akan diturunkan pada si anak. Bagaimana dok dengan kedua orang tua dengan bola mata yang normal, dengan panjang bola mata yang normal, atau dia tidak menderita mata minus dan lain sebagainya? Yang banyak diketahui sebagai penyebabnya adalah terlalu banyak melakukan pekerjaan dekat atau near working yang terlalu lama, seperti membaca dekat, bermain gawai atau HP, kemudian menatap monitor terlalu lama.
Berikutnya. Oke, kemudian gangguan penglihatan yang kedua, rabun jauh dan dekat. Yang kita kenal dengan hipermetropia. Biasanya kalau yang rabun jauh atau mata minus itu karena sumbu bola mata yang panjang. Nah, kalau hipermetropia itu sumbu bola matanya pendek atau korneanya lebih datar ya, sehingga cahaya titik fokus yang jatuh itu berada di belakang retina, yang seperti gambar di sampingnya ya. Dan biasanya orang tua tuh suka kaget kalau saya bilang koreksinya dengan mata plus ya Bu. Lah kok masih kecil sudah matanya plus dok? Nah sebenarnya pasien dokter mata ini kan kita bisa lihat ya pada mekanisme ini bahwa sumbu bola matanya yang terlalu pendek sehingga dia membutuhkan kacamata cembung atau kacamata plus supaya si titik fokus yang berada di belakang retina itu menjadi maju, menjadi tepat pada retina. Nah, perlu diketahui bahwa hipermetropia itu menderita rabun jauh dan dekat, tetapi rabun dekatnya memang lebih dominan pada kelainan ini. Sementara kalau mata plus yang diderita pada usia lebih dari 40 tahun, biasanya mulai dari usia 40 tahun, biasanya dia itu rabun dekatnya justru karena lensanya. Sumbu bola matanya dia normal, tapi lensanya dia kemampuan akomodasinya berkurang. Nah, sekedar Bapak Ibu tahu atau pasien dokter mata tahu bahwa untuk melihat dekat itu mata kita tuh membutuhkan daya akomodasi ya yang diperankan oleh si lensa. Lensa itu di bagian bening di bola mata bagian dalam. Itu kemudian astigmatisme. Astigmatisme itu sama juga salah satu kelainan refraksi juga. Biasanya dia bisa datang sendiri, bisa bisa diderita karena astigmatisme tunggal atau murni, atau bisa disertai dengan minus atau rabun jauh, atau hipermetrop rabun jauh dan dekat. Astigmatisme ini karena terjadinya kelengkungan optik bola mata yang tidak sama di semua radiusnya, sehingga menyebabkan titik fokusnya itu tidak satu tapi dua, sehingga atau pecah ya, biasanya dua kalau pada astigmat reguler. Ada juga beberapa kasus yang titik fokusnya malah lebih dari dua pada kondisi astigmatisme irregular pada kasus-kasus kelainan kornea. Nah, koreksinya bagaimana? Ya, mohon maaf ini salah ketik ya. Ya, koreksinya dengan kacamata silinder ya. Ini kacamata silinder koreksinya. Berikutnya, slide berikutnya. Oke, bagaimana dengan kalau kelainan penglihatan atau tajam penglihatan yang penyakit-penyakit yang tiga tadi, kalau tidak dikenali secara dini dan tidak diterapi dengan baik, maka yang akan jatuh dalam kondisi ambliopia ya, para pasien dokter mata. Ambliopia itu jenis penyakit atau kita kenali dengan lazy eyes atau mata malas, di mana penglihatannya pada satu mata atau keduanya itu tidak berkembang dengan baik selama masa anak-anak. Di mana matanya itu biasanya tandanya matanya udah datang ke kita, terus kita udah koreksi dengan kacamata, tapi tidak tidak dapat melihat jelas. Artinya penglihatannya tidak bisa mencapai 100% meskipun dengan koreksi terbaik dengan kacamata. Penyebabnya adalah pengalaman otak yang saat masa tumbuh kembang, biasanya pengalaman otak pada saat masa tumbuh kembang tidak pernah menerima gambar yang fokus pada matanya. Dan kita tahu secara teori itu pertumbuhan otak atau secara otak di bagian korteks visual itu mengolah ketajam penglihatan akan lengkap sebelum usia 4 tahun. Jadi kalau bisa itu ini yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan para pasien dokter mata mengerti ya, setidaknya mulai dilihat, diketahui kalau misalnya sudah ada kayak resiko berapa persen diturunkan dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi lebih aware untuk kesehatan mata si anak. Kalau sudah suaminya berkacamata, si istri tidak berkacamata kan resikonya 20% diturunkan. Kalau udah ada gejala-gejala yang tadi saya sampaikan di depan, terjadinya gangguan penglihatan, maka harapannya harus segera diperiksakan supaya lebih cepat diketahui ya. Begitu. Kemudian dan ambliopia atau mata malas sendiri ini bisa terjadi karena perbedaan
perbedaan yang cukup ekstrim pada kedua matanya. Contoh, pada mata yang kanan -5 misalnya, yang kiri -1 atau lebih dari 3 dioptri, maka otak itu akan secara otomatis dia akan kan dia akan berarti kan di otak kita kan akan terbentuk dua bayangan fokus ya. Maksudnya mata kanannya dia jelas dengan -3 misalnya. Yang -1 maaf. Terus yang mata kirinya -5 tapi dia nggak ngefokus, makanya kan bedanya jauh banget tuh ya, otak ini dengan otomatis dia akan menutup, bukan ya, istilahnya dia akan lebih memilih fokus yang lebih ya, titik fokus yang lebih jelas itu tadi, sehingga yang -5 ini nanti akan ditekan sama si otaknya itu. Jadi kan sayang sekali ya kalau memang itu terjadi. Berikutnya kemudian, nah itu tadi kelainan ya, kelainan dari struktur dan lain sebagainya. Kemudian kalau karena infeksi, seperti apa yang paling sering banyak terjadi pada anak-anak itu bintitan. Bintitan atau timbulan, nah itu berupa benjolan kemerahan yang muncul pada kelopak mata, baik kelopak mata atas maupun bawah. Kemudian ini biasanya kenapa? Nah, ini biasanya ini terjadi karena infeksi pada kelenjar mata ya. Yang sebelumnya biasanya kelenjar matanya tersumbat, biasanya karena akibat penumpukan sel-sel kulit mati dan kemudian terjadi infeksi bakteri. Hordeolum dan kalsium yang membedakan hanya kelenjar yang dikenai infeksi tersebut. Ada kelenjar Molzes dan Mebem gitu ya. Kalau yang nyeri itu biasanya pada kasus-kasus hordeolum ya. Kalau kalasium itu kan karena kronis biasanya dia tidak nyeri. Umumnya kalau pada anak-anak biasanya bisa sembuh sendiri. Tapi ya penyakitnya sendiri bisa dalam beberapa hari sampai 2 mingguan. Biasanya kita akan mengurangi pembengkakannya dengan saran untuk mengompres hangat 3-4 kali minimal 10-15 menit. Nah, bagaimana dok kalau lebih dari 2 minggu belum sembuh atau nggak sampai 2 minggu dia sudah menyebar dan makin bengkak, kemerahan, nyeri sehingga menyebabkan demam dan sampai kayak ada keluar nanah dan lain sebagainya, maka perlu dipikirkan atau dipertimbangkan tindakan pembedahan. Pembedahan yang dimaksud pada kasus seperti ini adalah insisi dan kuretase, mengeluarkan isi nanah pada benjolan tersebut ya. Berikutnya. Kasus ketiga yang paling sering adalah mata merah. Mata merah ini penyebabnya banyak sekali ya. Mata merah itu dia mengenai lapisan konjungtiva, yang lapisan lendir di bagian dinding bola mata bagian luar ya, kita bilangnya konjungtiva. Nah, kalau itu mengalami peradangan, maka akan terjadi konjungtivitis. Penyebabnya banyak sekali, mulai dari infeksi, virus yang paling sering, kemudian bakteri, atau reaksi alergi misalnya terhadap serbuk bunga ya, kalau pada teori berdasarkan musim tertentu, kemudian iritasi, contoh karena habis mandi dan lain sebagainya, kena sabun yang tidak ramah pada anak dan lain sebagainya. Kemudian gejalanya ya selain merah, biasanya kalau pada bayi kalau belum bisa ngomong dia rewel ya, sering dipucek, terus berair, bengkak, kadang-kadang muncul sampai ada kerak di bagian mata yang kita kenal dengan belekan. Nah, dari belekan itu sendiri bisa diketahui sebenarnya ini karena infeksi bakteri kah, virus, atau alergi dan lain sebagainya. Terapinya biasanya kita kalau karena infeksi bakteri ya kita berikan antibiotik, tetes mata atau salep. Kalau karena alergi biasanya kita tambahi dengan anti alergi, bisa dalam bentuk tetes mata, dan kalau kasusnya berat bisa diberikan berupa sirup atau puyer kalau pada anak-anak atau bayi. Berikutnya. Oke, kemudian kasus yang berikutnya ini tentang mata berair ya, atau kita kenal dengan epifora. Biasanya orang tua datang dengan membawa anaknya, suka ini, dok ini matanya kok sering basah ya dok, atau kalau bangun pada pagi hari dia kok susah ya buka matanya, lengket dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu terjadi karena sumbatan pada kelenjar air mata. Seperti diketahui di slide ini ada nasolacrimal ya, jadi saluran pembuangan air mata.
di mana nanti di mana dari saluran ini kita bisa tahu bahwa mata ini berhubungan dengan hidung. Nah, kalau bayi baru lahir itu sering seperti itu, keluar nerocoh dan lain sebagainya. Tapi nggak usah khawatir, biasanya kurang dari 1 tahun dia bisa berkurang. Ini karena struktur yang membedakan dengan dewasa. Biasanya di sini di hidung bagian bawah kita mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini ada valve of Hasner. Nah, membran Hasner ini yang biasanya bertanggung jawab dia bikin rocoh tuh. Dia nggak ngebuka. Mestinya dia ngebuka ya. Kita di daerah meatus inferior di bawah ya. Solusinya diapain nih dok? Kalau masih kurang dari 1 tahun, kalau memang dia infeksi atau diperberat dengan kondisi dia batuk, pilek yang nggak sembuh-sembuh karena alergi maupun karena infeksi, nah biasanya matanya itu responnya seperti ini, pevoronya tambah ngerocoh disertai dengan sekret atau belekan yang tadi saya bilang, kemudian nanti dinilai tuh belekannya nggak sembuh-sembuh, udah lebih dari 3 hari dan lain sebagainya ya harus dibawa ke dokter mata untuk mendapatkan terapi lebih lanjut. Kemudian yang biasa kita sarankan pada kasus seperti ini namanya Kriegler massage. Nanti biasanya berupa mengusap atau memijat lembut daerah daerah sini di daerah yang kalau bisa lihat itu di ada inferior ampul atau di sakusnya ini, punktum ini di daerah sini, di daerah sakus ini itu dilakukan pemijatan ke arah atas ya dengan lembut dan gentle. Biasanya itu bisa mengurangi gejalanya. Tapi kalau sudah ada tumpangan infeksi, maka kita harus berikan antibiotik, tetes mata, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang tadi itu sudah saya sampaikan beberapa penyakit mata yang biasanya sering datang ke tempat praktek dan lain sebagainya. Kemudian intinya pesannya adalah ya kenali sih secara dini permasalahan mata pada anak Anda apa. Lebih perhatian pada anaknya kalau misalnya ada gangguan penglihatan ini atau curiga udah misalnya yang lebih bagus lagi kalau orang tuanya udah nyadar nih saya berkacamata suami berkacamata mungkin nggak anak saya itu matanya minus dan lain sebagainya karena resiko diturunkan ya juga besar ya 40% maka ya harus segera dibawa ke dokter mata. Kalau masalah infeksi itu tadi, kalau misalnya kayak ngerocok, kalau aku masih kurang dari 1 tahun, masih awal-awal 1 bulan, 2 bulan, gak usah panik dulu, nggak apa-apa dicoba di Kriegland massage itu tadi, atau kalau misalnya nggak udah dikasih obat dok, nggak sembuh-sembuh ya dibawa aja khawatirnya ada tumpangan infeksi yang saya sampaikan tadi. Eh, Yaitu kenali secara dini permasalahannya apa, kemudian lakukan segera penanganan yang tepat, jangan ter jangan terpa jangan ini ya jangan ter terkecoh dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat. Nah, dengan penanganan yang tepat harapannya sih dapat meningkatkan kualitas perkembangan penglihatan pada anak atau mencegah ambliopia yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Mbak Galuh. Sekian presentasi saya.